Masih ingat dengan ibu pengemis ini? Wajahnya yang selalu memenuhi layar sosmed ini memang terkadang mengesalkan. Pasalnya dalam mengemis, ibu ini tak sungkan-sungkan meminta secara paksa, bahkan tak jarang menghina. Ibu ini bahkan sempat viral di beberapa kota seperti Sukabumi, Cianjur, dan Jakarta. Kemarin ibu ini kembali berulang. Petugas Satpol PP Kota Bogor dan Dinas Sosial Kota Bogor yang mendapatkan laporan warga langsung mengamankan ibu tersebut di kawasan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Awalnya pengemis viral ini menolak dan meronta saat akan diamankan petugas. Namun setelah dibujuk wanita yang diketahui bernama Rosmini, berusia 56 tahun ini warga Kabupaten Bandung, akhirnya dibawa petugas ke kantor Dinsos. Dari pengakuan kepada petugas, pelaku melakukan aksinya didasari persoalan keluarga. Ibu ini punya masalah pribadi yang ibunya ceritakan kepada kami, ya, kepada teman-teman dinas sosial tadi. Setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati, ya, ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak, Bu? Sangat berat, informasi dari ibunya. Mungkin masalah intern dari keluarga ibu itu sendiri. Ya, beberapa bulan yang lalu juga sempat viral di beberapa kota, hampir di Jawa Barat juga. Pengemis viral yang diamankan ini kemudian dibawa ke Dinsos untuk dilakukan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian pengemis tersebut akan kembali diserahkan ke pihak keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Terekam kamera CCTV, meski menggunakan masker, pelaku pencuri sepeda motor terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Dalam hitungan menit, kedua pelaku yang berusia sekitar belasan tahun ini membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan gang di Jalan Anggrek 5, Perumnas 1, Kelurahan Jaga Sampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat. Sebelumnya kedua pelaku mendatangi lokasi menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku sempat menduduki sepeda motor yang hendak dicurinya. Dan benar saja, dalam hitungan menit pelaku langsung membawa kabur sepeda motor. Korban mengaku aksi pencurian di siang hari itu terjadi saat sepeda motor miliknya diparkir di depan gang tidak jauh dari rumahnya. Tambah lagi, saat kejadian kondisi lingkungan ramai lalu lalang orang. Bahkan sejumlah anak tengah berkumpul bermain game online, namun saat korban lengah, pelaku beraksi dan langsung membawa kabur motor curiannya. Tapi lihat di CCTV sempat duduk di motor yang mau diambil. Di atas motor. Sambil mantau mungkin apa itu? Mungkin sambil mantau atau ya dia ngeliat orang pada cuek aja kali ya. Jadi ya eksekusi nggak lama kok, paling semenit nyampe. Oh, hitungan semenit ya. Kunci langsung truk. Kawasan Perumnas 1 Bekasi Barat memang rawan aksi pencurian dan tindak kriminal lainnya. Minimnya pengawasan dan patroli petugas inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Parahnya lagi adalah aksi pencurian sepeda motor yang ketiga kalinya terjadi. Kasus ini masih ditangani petugas Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo selamat pagi pemirsa, selama 60 menit ke depan saya Priska Papila yang akan menemani Anda dalam program Buletin iNews Pagi. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Diduga sopir lalai menarik rem tangan saat berhenti di tanjakan, sebuah truk pengangkut sapi dari Medan terguling di pinggir ruas jalan Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Akibatnya 2 ekor sapi kurban yang dibawa tewas di lokasi kejadian. Truk pengangkut sapi kurban ini terguling di pinggir jalan raya Bukit Tinggi, Padang Panjang, tepatnya di Kecamatan Sungai Bulua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sopir truk mengaku insiden berawal saat truk yang dikendarainya melaju dari arah Medan menuju Kota Padang. Di lokasi kejadian truk berhenti di sisi kiri jalan yang menanjak. Sang sopir kemudian turun dari truk dan menyeberang jalan untuk mengambil charger ponsel dari truk temannya yang juga berhenti di seberang jalan.
Saat itulah truk tiba-tiba melaju mundur dan pindah ke seberang jalan sebelum akhirnya terguling. Ganjal juga, terus saya turun mobil charger itu, posisi mobilnya terus atrik dia. Mundur sendiri gitu. Iya. Akibat kejadian ini 2 ekor sapi kurban yang dibawa tewas di lokasi kejadian, 9 ekor sapi lainnya sempat kabur ke sawah namun berhasil ditangkap warga. Sementara kernet truk yang saat kejadian sedang tidur di belakang kursi pengemudi selamat meski kaget karena terbangun dalam posisi truk terbalik. Di Kota Medan menuju arah Padang dari Kota Bukit Tinggi sampai di TKP jalan ini tanjakan. Jadi habis ditanjakan sang sopir berhenti melintir di sisi kiri jalan. Karena sang sopir tidak menaikkan rem tangan, lalu mobil ini itu mundur ke sisi kanan jalan masuk ke jurang. Usai dievakuasi, truk akan dibawa kembali ke Medan. Sementara 2 ekor sapi yang mati dikubur di lokasi kejadian seizin pemilik tanah. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. 1 rumah permanen beserta isinya hanyut terbawa arus sungai saat banjir melanda di Dusun Bamba, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Rumah hanyut saat air mengikis pondasi bangunan yang berdiri di bantaran sungai yang meluap. Warga merekam detik-detik rumah salah satu warga di Dusun Bamba, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang hanyut terbawa arus sungai. Banjir bandang ini melanda Kecamatan Batu Lapa akibat dampak dari hujan deras. Beruntung saat kejadian pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri, namun seluruh isi rumah ikut hanyut terbawa arus. Jam berapa Pak itu tadi? Itu awalnya banjir itu jam 10, tapi puncaknya banjir itu jam 11 itu. Ya jam 11 malam itu hanyut ini rumah. Jadi tidak ada sama sekali yang bisa diselamatkan itu Pak? Tidak ada yang diselamatkan. Hanyut semua nih. Dalam kejadian ini sekitar 20 unit rumah terdampak banjir bandang yang melanda di sekitaran area sungai. Sungai Bamba tidak mampu menampung debit air hujan sehingga meluap ke permukiman warga. Selain itu, kondisi jembatan yang roboh saat banjir terjadi juga menjadi salah satu penyebab debit air meluap hingga ke rumah warga. Iya, beras karena muntah air kan. Iya. Tapi intinya itu Pak, yang paling karena jembatan. Iya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini warga mulai membersihkan sisa-sisa material banjir yang masuk ke dalam rumah mereka. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Ekatama, iNews melaporkan. Karena syuting tanpa izin, sejumlah idol K-pop yang bermain dalam reality show di Bali diamankan oleh petugas. Seluruh artis dan kru yang sebelumnya ditahan di hotel tempat mereka menginap akhirnya dipulangkan ke negara asalnya. Sejumlah idol K-pop yang menjadi pemain reality show My Way Package Season 2 Pick Me Trip in Bali ditahan. Mereka ditahan lantaran melakukan syuting tanpa izin. Para pemain yang ditahan adalah personil girl band Secret Number asal Bali, Dita Karang, Yoyeong Girls Generation atau SNSD, Bomiyeon Aping, mantan member IOI, dan Lim Na-yong, penyiar Choi Hee, serta 30 kru reality show tersebut. Sebelumnya 4 orang artis dan 27 kru yang seluruhnya warga negara Korea Selatan serta 1 orang WNI tiba di Bali pada 21 April lalu melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dengan menggunakan visa on arrival, mereka dijadwalkan kembali ke Korea Selatan usai menyelesaikan syuting pada 25 April 2024. Namun karena gagal mendapatkan izin syuting, pihak imigrasi bandara melakukan tindakan keimigrasian. Sebagaimana pemberitaan yang saat ini beredar memang benar, dari 31 warga negara asing ini ada 4 orang artisnya, lalu kemudian diikuti oleh 27 produser dan juga manajer serta kru. Maka setelah petugas kami melakukan edukasi, mereka bersedia untuk dipulangkan ke negaranya dan dilakukan proses pendeportasian. Saat ini seluruh artis dan kru sudah dipulangkan ke negara asalnya, sementara 2 orang produser lainnya masih menjalani pemeriksaan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang ibu diamankan pedagang di Pasar Kayen, Pati, Jawa Tengah karena nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Aksinya terungkap saat warna uang berubah karena terkena air ketika pelaku berbelanja ikan. Sejumlah pedagang di Pasar Kayen, Pati, Jawa Tengah mengamankan seorang ibu yang tertangkap basah berbelanja menggunakan uang palsu. Aksinya terungkap saat pelaku berbelanja ikan. Tak sengaja, uang pelaku berubah warna ketika terkena percikan air. Sempat berusaha kabur, pelaku langsung diamankan pedagang dan diserahkan ke polisi. Pedagang mengaku pelaku sudah 5 kali berbelanja di pasar tersebut. Sekilas uang palsu yang digunakan memang mirip dengan uang asli. Namun saat dipegang, lembaran uang terasa seperti kertas biasa. Selain itu, nomor seri pada uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 seluruhnya sama. Dan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 60 lembar uang pecahan Rp50.000 dan 28 lembar uang pecahan Rp100.000 di sepeda motor pelaku. Kalau langsung saya kejar, saya tangkap. Sudah tahu, kemarin kan sudah beli beberapa kali, 1 bulan tuh 5 kali. Orang itu. Kalau dari pengakuan si tersangka itu memang dia mendapatkan itu melalui media sosial, yaitu Facebook, yang mana dia kenal dengan seseorang laki-laki, janjian ya ketemuan di suatu tempat dengan janjian bahwa 1 lembar uang asli ditukar dengan 4 lembar uang palsu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjamretan saat asyik bermain handphone di depan sebuah warung. Aksi penjamretan ini terekam CCTV. Detik-detik aksi penjamretan di Jalan Petarani, 1 Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Dalam rekaman terlihat seorang ibu rumah tangga muda asik bermain handphone di pinggir jalan usai berbelanja cemilan. Tiba-tiba seorang pengendara motor merampas handphone korban. Korban yang menyadari handphone miliknya dirampas pelaku sempat berteriak dan mengejar pelaku, namun usaha korban sia-sia karena pelaku tancap gas meninggalkan TKP. Yang motor di sini berarti tak belanja. Kan agak lama kau pegang HP dilihat jalan CCTV tuh. Iya. Nah, kau ngapain itu? Tunggu seseorang atau apa? Teman sama suami. Oh begitu dah. Saat kau asik main? Iya, dari main begini keluar, dari ke sana kak. Tiba-tiba kaget kak, langsung ditaruh HP-ku. Polisi telah memeriksa saksi dan korban dan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah mobil ringsek usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta di kawasan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi yang merupakan seorang wanita kehilangan kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi. Seperti inilah kondisi mobil jenis sedan usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terlihat kondisi mobil ringsek pada bagian depan dengan kondisi ban depan terlepas. Sementara pengemudi sedan yang juga seorang wanita hanya mengalami luka ringan dan syok. Berdasarkan keterangan warga, sedan yang melaju dari arah Senayan menuju Bundaran HI tiba-tiba menabrak beton pembatas bus Transjakarta. Diduga pengemudi kehilangan konsentrasi saat melaju dengan kecepatan tinggi. Mobilnya tadi nabrak pembatas jalan yang begini. Mungkin dia lagi ngomong atau gimana, saya nggak tahu juga sih. Cuman tadi pas nyampe sini ya bannya lepas aja gitu. Udah kecelakaan, udah keluar ceweknya. Berapa orang di dalam mobil yang terlibat? Tadi sih ngeliatnya cuma cewek doang 1. Mobil sedan yang mengalami kecelakaan tunggal langsung dievakuasi petugas derek. Sementara akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Senayan menuju kawasan Bundaran HI. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Pemirsa, jenazah Brigadir RA, Satuan Lalu Lintas Polresta Manado yang meninggal di Jakarta Selatan tiba di rumah duka di Perum Kalasi Indah, Kabupaten Minahasa. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah digotong masuk ke dalam rumah. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Brigadir RA dimakamkan di pekuburan umum Desa Kalasi. Usai disemayamkan di rumah duka yang berada di Perum Kalase Indah, jenazah Brigadir RA dibawa ke Masjid Nurul Imam untuk disolatkan. Setelah itu para kerabat dan keluarga membawa jenazah Brigadir RA ke lahan perkuburan umum Desa Kalase untuk dimakamkan. Awalnya istri Brigadir RA Novita Hussein tampak tegar melihat peti jenazah diletakkan di samping liang lahat. Namun saat peti dibuka dan jenazah akan dimasukkan ke liang lahat, tangis histeris Novita pecah. Bahkan ketika petugas hendak menguburkan jasad Brigadir RA, sang istri sempat pingsan karena tak kuasa menahan kesedihannya. Brigadir RA ditemukan tewas di dalam sebuah mobil dengan mengalami luka tembak di bagian kepala dan diduga bunuh diri sesuai hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi politik, pemirsa, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto mengaku membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama dalam membangun bangsa. Dengan tegas, Prabowo menekankan membangun bangsa tidak bisa dilakukan hanya oleh dirinya dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menghadiri acara Halal Bihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang digelar pada Minggu siang. Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama karena berkomitmen mendukung pemerintahannya ke depan. Prabowo juga menyampaikan dirinya maju sebagai capres karena rasa tanggung jawab dan kesadaran sebagai warga negara. Kami sangat-sangat berterima kasih atas tadi pernyataan komitmen bahwa NU, keluarga besar NU akan mengawal dan mendukung pemerintah yang akan datang. Presiden terpilih yang juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan ini mengaku membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama dalam membangun bangsa. Prabowo menekankan membangun bangsa tidak bisa dilakukan hanya oleh dirinya dan wakilnya Gibran. Untuk itu, kekuatan ormas Islam sangat diperlukan, khususnya ormas Islam yang moderat. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk dapat ini adalah sesi foto yang terakhir bersama. Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin malam nanti. Dalam konferensi pers jelang laga, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan timnya kini dalam kepercayaan diri yang baik setelah lolos ke fase 4 besar usai mengalahkan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Pelatih Indonesia U23 Shin Tae-yong menyebut calon lawan mereka di babak semifinal Piala Asia U23, Uzbekistan adalah tim yang bagus. Tak hanya stabil, terorganisasi, para pemain juga disiplin. Namun STY menyebut sebagian tim debutan, pasukan Garuda Muda sukses melewati fase yang tidak mudah untuk lolos dari fase grup dengan mengemas 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Rafael Struijk dan kawan-kawan pun langsung menghadapi raksasa Asia, yakni Korea Selatan di babak perempat final. Namun pasukan Garuda Muda berhasil menekuk Korsel lewat drama adu penalti. Dan kini Garuda Muda bakal menghadapi Uzbekistan di Stadion Abdullah Khalifa Internasional Doha, Qatar. Young White Wolves mengalahkan juara bertahan Arab Saudi dengan gol tanpa balas.
Penyerang Timnas Indonesia U23, Witan Sulaiman menyebut skuad Garuda Muda dalam kondisi baik dan bertekad menjadi juara Piala Asia 2024. Meski tidak mudah, Witan menyebut motivasi yang tinggi menjadi modal utama untuk melibas Uzbekistan. Seluruh skuad juga siap bermain seperti apa yang sudah dilakukan dalam sesi latihan. Witan pun mengaku fokus untuk skuad Garuda. For me, it's a past, and then I forget about that. I just focus in day by day in the future. So I learn from that situation, and now I just focus to help the team as a player. I just want to help the team to get our target, and yeah, hopefully we will win tomorrow, and we will go to the final, and we will champion, inshallah. Thank you. MNC Group, pelaku pemegang tunggal hak eksklusif lisensi media rights dan official broadcaster dari Piala Asia U23 2024, menegaskan masyarakat Indonesia diperbolehkan nobar Piala AFC U23 2024 selama siaran tersebut tidak dipergunakan secara komersial untuk mencari keuntungan pribadi. MNC Group, pelaku pemegang tunggal hak eksklusif lisensi media right dan official broadcaster dari Piala Asia U23 2024, menegaskan bahwa larangan nobar Piala Asia U23 tahun 2024 berlaku bagi pihak-pihak yang melakukannya untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan pribadi. MNC Group mengizinkan masyarakat Indonesia melakukan nobar Piala Asia U23 2024 dengan syarat tidak memungut biaya dari penonton atau pengunjung. Kegiatan nobar itu tidak ada larangan sepanjang bahwa itu dilakukan tidak ada komersialnya. Yang dimaksud komersialnya bagaimana? Pertama, melakukan nobar, kemudian memungut biaya kepada yang menonton, kemudian ada kegiatan sponsorship dalam kegiatan tersebut, atau juga mereka melakukan nobar seperti tadi disampaikan oleh Mas Valentino bahwa mereka membayar kepada satu agensi. Saat ini banyak ditemukan pihak-pihak yang menggelar siaran pertandingan AFC U23 2024 dengan memasang iklan dan sponsor dalam penayangan tersebut, dan bahkan mencantumkan QR, kode pembayaran. Hal itu tentu disayangkan karena sebagian pemegang hak eksklusif MNC Group bertanggung jawab melindungi hak-hak cipta dan kepentingan komersial terkait acara tersebut. Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ditetapkan MNC Group dapat berujung pada sanksi pidana dan denda sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Bagi pihak yang akan menyelenggarakan nonton bareng Timnas U23 dan tidak memungut biaya kepada para penonton atau pengunjung, serta tidak mengandung iklan atau menerima sponsor dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan, dapat mendaftar dan mengisi formulir melalui link https://2.nobar.rcti.tv. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Koirudin, iNews melaporkan. Beduk merupakan salah satu alat musik tabu tradisional yang berbentuk seperti gendang besar. Di Tangerang, Banten diselenggarakan Festival Tabu Beduk yang merupakan tradisi dari rangkaian usai Lebaran yang diikuti oleh puluhan peserta. Beduk merupakan alat musik tabu yang juga memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional serta salah satu alat musik tabu yang berbentuk seperti gendang besar. Menabuh beduk biasanya dikonotasikan dengan tujuan religi. Di Tangerang, Banten diselenggarakan Festival Tabu Beduk yang diikuti puluhan peserta. Festival Tabu Beduk merupakan rangkaian perjalanan dari memasuki bulan Ramadan hingga Lebaran usai. Antusias peserta yang mengikuti festival ini terlihat dari mereka bersalawat dan memainkan beduknya. Tidak hanya itu, tarian sufi juga ikut mengiringi festival beduk ini dan mereka menari sesuai dengan alunan lagu dan musik.
Salah satu budayawan dan juga pelestari budaya Banten, Ratu Ageng Rekawati, jika Banten memiliki keragaman budaya tradisional yang harus dilestarikan, seperti halnya Festival Tabu Beduk yang memiliki filosofi tersendiri. Ya, memang sudah menjadi rutinitas kami di Desa Pangkalan untuk mengadakan acara tersebut. Festival Beduk ini akan selalu diselenggarakan setiap tahunnya usai Lebaran. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, sejumlah daerah tentu memiliki adat dan budaya yang harus dijaga kelestariannya. Seperti halnya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara yang memiliki keragaman adat yang sudah dikenal hingga mancanegara. Pemirsa, Indonesia memiliki keragaman budaya yang wajib kita jaga dan dilestarikan. Salah satunya adat istiadat yang ada di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang sangat kental dengan adat istiadatnya. Banyak warga yang melakukan haul ke-110 Raja Sang Nawalu. Biasanya proses adat diberikan oleh keturunan raja dengan menggunakan pakaian adat. Apalagi dengan memeriahkan hari jadi Kota Pematang Siantar yang bertema pelestarian budaya, seluruh kesenian dan permainan tradisional dipertunjukkan. Diadakan juga panggung rakyat yang memberikan hiburan manis kepada warga sekitar. Potensi-potensi yang ada di Kota Pematang Siantar, generasi-generasi muda dari Kota Pematang Siantar, dan pertunjukan seperti ini akan kita lanjutkan sebagai agenda rutin. Setuju? Keindahan budaya merupakan cermin bagi warga yang mendiaminya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.